Karakter yang menyelamatkan kita di masa sulit. Bahwa kekuatan yang menyelamatkan manusia di masa sulit bukan hanya pengetahuan dan keterampilan yang dia miliki, tetapi ketabahan, kesabaran, keberanian, ketekunan, kemauan untuk belajar dan berjuang di bawah tekanan. Semua itu adalah karakter. Manusia terlahir dengan kecerdasan yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Kita dikaruniai nalar untuk berpikir dengan struktur dan belajar dengan proses. Saat kita masuk sekolah, kita diajari hitung-hitungan dasar, sampai akhirnya kita mempelajari konsep rumit ekonomi di SMA. Ini semua kita pelajari bertahun-tahun dengan proses. Dan seiring berjalannya waktu, kita menjadi lebih cerdas. Karena kita terbiasa menghadapi soal-soal dari guru yang diulang, diputar, dan dirumitkan. Bisa dibilang kecerdasan ini adalah kecerdasan yang tumbuh dengan waktu dan rutinitas. Keahlian Anda dalam mengerjakan sesuatu yang praktikal bisa disebut sebagai skill. Jadi apa yang terjadi jika kita tidak masuk kelas seminggu? Lalu tiba-tiba kita harus menyelesaikan soal yang rumit. Tentu kita tidak bisa menyelesaikan soal yang diberikan. Karena tiba-tiba kita tidak punya waktu untuk mencerna permasalahannya. Dan langsung disuruh mencari solusinya. Ini tidak bisa terjadi kalau kita tidak punya skill yang cukup, bukan? Lantas, apakah kita langsung masuk kategori gagal? Mungkin. Tergantung bagaimana cara Anda melihat masalah ini. Tidak seperti kecerdasan dan wawasan kita, ada atribut-atribut yang sudah ada di dalam diri kita sejak lahir. Dan atribut-atribut ini akan menunjukkan seberapa baik cara kita beradaptasi dengan lingkungan. Inilah yang akan menunjukkan bagaimana kita menghadapi masalah. Tingkat kesabaran, ketahanan, dan cara kita beradaptasi akan menunjukkan bagaimana saya akan belajar dari permasalahan. Ini semua adalah faktor-faktor yang kualitatif, tidak bisa diukur dengan angka. Tidak ada orang yang harus mencapai poin 1000 baru bisa dibilang orang sabar. Tidak harus Anda memiliki 1 juta poin untuk bisa dianggap jago beradaptasi. Walau sudah ada di dalam diri kita sejak lahir, faktor-faktor di atas bisa meningkat atau berkurang karena dipengaruhi oleh banyak hal sepanjang hidup kita. Lingkungan Anda bertumbuh dan seberapa sering Anda belajar di bawah tekanan menjadi alasan-alasan yang paling umum. Karena atribut-atribut ini semua dites dengan ketidakpastian, tantangan, dan tekanan. Untuk bisa meningkatkan atribut-atribut di atas, biasanya Anda harus ada di dalam kondisi di mana Anda tidak bisa menggunakan skill yang sudah Anda ketahui. Misal, untuk menghadapi sebuah argumentasi, skill memasak Anda tidak akan terpakai di sini. Untuk menghadapi argumentasi, ya harus tahu caranya toleransi dan mendengarkan. Karena skill yang kita pelajari dengan peraturan dan struktur mendorong kita untuk menghadapi kondisi-kondisi yang kita sudah antisipasi. Contoh, cara naik sepeda, skill yang kita pelajari, otot kaki atau keseimbangan. Tubuh kita akan mengingat. Tubuh kita bisa menjalankan karena kita tahu situasi naik sepeda dan otot-otot kita sudah tahu cara mengendalikan sepeda. Berbeda di saat Anda ada dalam kondisi yang tidak pasti
dan tidak tertebak solusinya. Contoh, dapat teguran dari atasan karena performance Anda kurang baik. Di saat inilah kita menggunakan atribut-atribut kita tadi, kesabaran, ketahanan, dan lain-lainnya. Jadi, apakah penting memiliki kecerdasan dan wawasan yang luas? Sangat penting. Tetapi, apalah artinya skill yang advance jika tidak diseimbangkan dengan daya juang dan kesabaran? Mereka yang berbekal skill dan karakter akan tahu bahwa kegagalan dan masalah justru menjadi sumber ilmu. Karena mereka akan terus ditempa, dilatih, belajar, dan berkembang bertumbuh. Konsep finite dan infinite players. Mereka yang finite players akan berlatih terus-menerus dan mempersiapkan diri agar ketidakpastian itu tidak akan datang. Karena mereka takut akan ketidakpastian. Jadinya, di saat ketidakpastian datang, karena proses berpikir sudah selesai di awal, mereka kesulitan untuk beradaptasi dan berimprovisasi. Finite player hanya akan siap untuk hal-hal yang sudah terencana. Mereka akan panik di saat ketidakpastian datang. Kebalikannya, infinite players menerima dan tidak menyangkal ketidakpastian. Mereka tahu bahwa selalu ada potensi hal yang tidak terencana terjadi. Dan mereka menerima fakta itu dengan baik. Sehingga proses berpikir terjadi justru di saat masalah datang. Infinite players dituntut untuk cepat beradaptasi dan menyesuaikan diri di bawah tekanan dan stres. Mereka tidak menyerah karena gagal atau menyalahkan sekitarnya di saat ada kesalahan. Infinite players mengerti bahwa ada kemungkinan yang tak terhingga. Mereka adalah orang-orang yang memegang teguh moto 1000 jalan menuju Roma. Ini bukan tentang benar atau salah atau hitam atau putih saja. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa banyak faktor yang membuat atribut-atribut seseorang lebih kaku atau lebih fleksibel dibandingkan dengan orang-orang lain. Namun dengan mengetahui perbedaan-perbedaan ini, kita jadi mengerti apa yang bisa kita improve dari diri kita. Nah, sebagai penutup, di era new normal ini, mau tidak mau, kita harus bisa belajar menjadi infinite players. Gesit dalam mencari solusi walau sedang tertekan. Ayo, maksimalkan atribut-atribut yang kita punya di dalam diri kita. Dengan percaya bahwa kita bisa beraksi lebih besar daripada yang kita kira. Saya remaja Tampu Bolon, selamat berjuang, new normal, nikmati dan lalui dengan upaya maksimal dan juga tentu hasilnya nanti akan maksimal. Sampai jumpa pada episode berikutnya.